Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk materi penelitian tindakan kelas atau PTK. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, pengertian kelas dalam PTK adalah sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Adapun komponen dalam sebuah kelas yang dapat dikaji melalui penelitian tindakan antara lain sebagai berikut, kecuali A. Siswa, B. Guru, C. Materi pelajaran, D. Hasil pembelajaran, atau E. Sekolah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Sekolah. Kita lihat pembahasannya. Secara umum, komponen-komponen pembelajaran dan kelas menjadi objek kajian dalam penelitian tindakan kelas. Sekurang-kurangnya terdapat 7 komponen pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian tindakan kelas. Ketujuh komponen tersebut adalah, yang pertama adalah siswa, yang kedua guru, yang ketiga materi, yang keempat sarana prasarana, yang kelima evaluasi, yang keenam lingkungan belajar, dan yang terakhir adalah pengelolaan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang E. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Apabila dikaitkan dengan tanggung jawab guru terhadap pembelajaran, PTK dapat membantu guru untuk titik-titik: A. Mengatasi masalah siswa, B. Berkolaborasi dengan guru lain, C. Berkembang secara profesional, D. Memperbaiki pembelajaran, atau E. Mengembangkan kurikulum. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Memperbaiki pembelajaran. Pembahasannya, dengan melaksanakan tahapan dalam PTK, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Tindakan yang dilakukan guru semata-mata didasarkan pada masalah aktual dan faktual yang berkembang di kelasnya. Pelaksanaan PTK membuat guru menjadi kreatif karena selalu dituntut untuk melakukan upaya inovasi sebagai implementasi dan adaptasi berbagai teori dan teknik pembelajaran serta bahan ajar yang dipakai. Dalam setiap kegiatan, guru diharapkan dapat mencermati kekurangan dan mencari berbagai upaya sebagai pemecahan dalam memperbaiki suatu pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 3. Masalah yang diangkat sebagai masalah dalam PTK adalah masalah tersebut harus visible, yang artinya titik-titik. A. Bersifat nyata terjadi di kelas, B. Masalah tersebut dapat dipecahkan, C. Masalah tersebut perlu untuk dipecahkan, D. Mempunyai urgensi jangka pendek yang jelas, atau E. Dapat membawa keuntungan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Masalah tersebut dapat dipecahkan. Kita lihat pembahasannya. Masalah PTK harus visible atau dapat dipecahkan atau ditangani. Dapat dilihat dari sumber daya peneliti, yaitu waktu, dana, dukungan birokrasi, dan seterusnya. Masalah tersebut dapat dipecahkan. Untuk itu, harus dipilih masalah-masalah yang visible dengan pertimbangan faktor-faktor pendukung di atas. Masalah harus memberi manfaat yang jelas. Artinya, pemecahan masalah tersebut akan memberi manfaat yang jelas atau nyata. Untuk itu, pilihlah masalah penelitian yang memiliki asas manfaat secara jelas. Jadi, jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 4.
Tindakan yang dipilih dalam melaksanakan PTK harus applicable, artinya titik-titik. A. Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kelas. B. Dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. C. Dapat dan mungkin dilaksanakan. D. Mudah dan dapat diukur. Atau E. Dapat menjanjikan hasil yang optimal. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Dapat dan mungkin dilaksanakan. Kita lihat pembahasannya. Pemecahan masalah dilakukan setelah Anda atau guru melakukan analisis data pengkajian terhadap masalah tersebut, sehingga ditemukan cara pemecahannya. Untuk menemukan cara pemecahannya, Anda atau guru dapat melakukannya dengan mengacu pada pengalaman Anda selama ini, pengalaman teman Anda, mencari dalam buku literatur dan hasil penelitian, serta melakukan konsultasi dan berdiskusi dengan teman sejawat atau para pakar. Cara pemecahan yang Anda tentukan atau Anda pilih harus benar-benar applicable, yaitu benar-benar dapat dan mungkin Anda laksanakan dalam proses pembelajaran. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 5. Cara pemecahan masalah pada PTK ditentukan berdasarkan titik-titik. A. Perumusan hipotesis. B. Identifikasi masalah penelitian. C. Akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan yang jelas dan terarah. D. Kerangka berpikir penelitian. Atau E. Rumusan masalah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan yang jelas dan terarah. Pembahasannya, uraian alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah, pendekatan dan konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang teliti hendaknya sesuai dengan kaidah penelitian tindakan kelas. Cara pemecahan masalah ditentukan berdasarkan pada akar penyebab permasalahan dalam bentuk tindakan atau action yang jelas dan terarah. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 6. Kerangka berpikir yang baik antara lain memuat titik-titik. A. Identifikasi masalah PTK. B. Pertautan antar variabel yang diteliti dan teori yang mendasari. C. Analisis masalah penelitian. D. Analisis alternatif tindakan. Atau E. Uraian sistematis tentang kajian teori dan hasil penelitian yang relevan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Pertautan antara variabel yang diteliti dan teori yang mendasari. Pembahasannya, dalam menyusun kerangka berpikir terdapat beberapa hal yang harus dicantumkan sebagai isi dari kerangka berpikir. Isi tersebut mencakup antara lain yang pertama, variabel-variabel atau dimensi atau fokus kajian yang akan diteliti. Kemudian, hubungan antar variabel dan ada teori yang mendasari. Kemudian yang ketiga, menampakkan hubungan positif dan atau negatif, berbentuk simetris, kausal atau timbal balik. Yang keempat, menampakkan pelaku dan aktivitas yang akan dikaji. Yang kelima atau terakhir, hubungan dan hasil yang diharapkan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 7, yang merupakan salah satu kegiatan PTK pada tahap refleksi antara lain A. Menentukan pokok materi matematika sebagai fokus materi PTK. B. Menyiapkan media pembelajaran. C. Melakukan evaluasi tindakan pada tiap siklus atau siklus selanjutnya. D. Menyiapkan sumber belajar. Atau E. Menerapkan tindakan mengacu pada skenario pembelajaran pada RPP. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Melakukan evaluasi tindakan pada tiap siklus atau siklus selanjutnya. Kita lihat pembahasannya.
Refleksi di sini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran atau penginterpretasian, menjelaskan dan menyimpulkan. Hasil dari refleksi adalah diadakannya revisi atau evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan selanjutnya atau siklus selanjutnya. Dengan demikian, penelitian tindakan tidak dapat dilaksanakan dalam sekali pertemuan karena hasil refleksi membutuhkan waktu untuk melakukannya sebagai planning untuk siklus selanjutnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang C. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 8. Latar belakang masalah merupakan faktor penting yang perlu diuraikan pada bagian pendahuluan. Berikut ini yang bukan merupakan isi dari latar belakang masalah adalah titik-titik. A. Identifikasi alternatif tindakan untuk pemecahan masalah. B. Argumentasi logis terhadap pilihan tindakan. C. Menulis kenyataan yang ada atau kondisi awal. D. Adanya masalah yaitu kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Atau E. Perumusan dan pemecahan masalah PTK. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Perumusan dan pemecahan masalah PTK. Kita lihat pembahasannya. Berikut ini merupakan isi dari latar belakang masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi alternatif tindakan untuk pemecahan masalah. Yang kedua, argumentasi logis terhadap pilihan tindakan. Yang ketiga, menulis kenyataan yang ada atau kondisi awal. Yang keempat, adanya masalah yaitu kesenjangan antara kenyataan dan harapan. Kemudian, sedangkan untuk perumusan dan pemecahan masalah PTK merupakan bagian dari tinjauan pustaka. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 9. Pentingnya merumuskan indikator kinerja pada proposal PTK adalah titik-titik. A. Sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan PTK yang dilakukan. B. Untuk mengetahui jumlah siklus yang perlu dilakukan pada suatu PTK. C. Agar PTK yang dilakukan lebih berkualitas. D. Untuk melihat kinerja guru dalam mengelola kelas. Atau E. Untuk melihat kinerja siswa dalam pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Sebagai tolak ukur dalam menentukan keberhasilan atau keefektifan PTK yang dilakukan. Kita lihat pembahasannya. Pada bagian indikator kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan yang akan dipakai dan ditetapkan secara implisit, sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindakan perbaikan melalui PTK. Jika bertujuan mengurangi kesalahan konsep peserta didik, misalnya perlu ditetapkan kriteria keberhasilan dalam bentuk pengurangan atau jumlah jenis atau tingkat kegawatan. Miskonsepsi yang tertampilkan yang patut diduga sebagai dampak dari implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 10. Esensi dari penelitian tindakan kelas adalah titik-titik. A. Memperbaiki proses pembelajaran. B. Menetapkan praktik secara terencana. C. Mengubah keadaan kelas sesuai kemauan guru. D. Menetapkan fokus penelitian secara cermat. Atau E. Melaksanakan interpretasi pada praktik penelitian. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Memperbaiki proses pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Esensi PTK adalah untuk memperbaiki pola pembelajaran secara terus-menerus. Siklus demi siklus di dalamnya harus mencerminkan perbaikan demi perbaikan yang dicapai. Siklus sebelumnya merupakan dasar bagi siklus selanjutnya, di mana hasil pada siklus berikutnya seharusnya jauh lebih baik
daripada siklus sebelumnya. Maka dari itu, penelitian tindakan kelas digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk memperbaiki hasil belajar. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang A. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.